Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Seperti yang saya sampaikan, tadi pagi ada kesulitan dalam merekam dan mengupload, jadi saya baru buat lagi ulang. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan tadinya bisa di grup dan nanti bisa saya bahas di dalam video ini. Tetapi tidak ada pertanyaan, walaupun saya sudah sampaikan bahwa materinya sudah ada untuk kalian pelajari. Baik, Uh, sekarang kita masuk ke tactical marketing berikutnya, yaitu place. Tempat bahasa Indonesianya. Tempat ini pengertiannya secara esensial adalah bagaimana produk dan jasa kita bisa bertemu menjadi sebuah venue kepada target pasar kita. Lebih begitu ya. Jadi kita akan belajar fundamentalnya, berbagai macam case study kita akan pelajari. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita memahami customer kita, perusahaan kita, kompetitor kita, kondisi eksternal pasar kita, lalu kita membuat strategi, segmentasi, targeting, dan positioning, membuat diferensiasi, maka untuk menyasar strategi tersebut di lapangan, kita melakukan tactical program, tactical marketing, baik ada 4P, 7P, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas di 4P, yaitu salah satunya place. Sebelum pertemuan sebelumnya kita belajar tentang produk. Rekan-rekan sekalian, key isu utama di dalam merancang tempat pertemuan produk dan barang jasa kita kepada target pasar kita, itu ada 3. Isu pertama adalah uh, produk kategori barang kita harus sesuai dengan objektifnya atau sasarannya. Jadi kita akan bahas ya. Yang kedua, uh, setiap tempat, sistem place yang kita lakukan itu tidak otomatis. Tidak otomatis artinya harus kita rancang. Tidak bisa kita taruh dilempar begitu saja. Nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu setiap keputusan di mana produk dan jasa kita bertemu di sebuah tempat itu merupakan keputusan jangka panjang, efek panjang. Tidak tidak jangka pendek. Kita bahas satu persatu. Teman-teman nanti bisa dipelajari dan dilihat bahwa kategori produk kita itu sangat berdampak kepada bagaimana pertemuan produk tersebut. Sebagai contoh, staples, convenience product. Convenience product adalah produk yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, tapi convenience product ini ada terbagi berbagai macam jenis, yaitu ada staples, impulse, gitu ya, dan ada juga emergency. Staple product artinya adalah barang yang kita pergunakan sehari-hari, konsumsi sehari-hari. Seperti apa misalnya? Beras, terus kemudian sabun, gitu ya. Terus apa lagi? Susu, gula, dan lain sebagainya. Nah, produk yang staples, maka itu adalah sebuah kondisi perilaku konsumen yang menggunakannya itu rutin. Maka namanya produk rutin, konsumen perilakunya nggak mau yang susah-susah. Nggak mau mencari tempat susah-susah. Sedapat mungkin dia bisa ditemukan di mana-mana, dekat dengan mereka. Kita pakai logika saja. Kalau teman-teman mencari beras susah, gimana? Kalau mencari gula susah, malas. Mau cari sabun susah, malas mencari tempat terdekat. Maka itu kenapa supermarket, Indomaret, dan sebagainya tersebar di mana-mana untuk mendistribusikan barang-barang staples. Jadi, artinya kalau kita punya produk dan jasa yang memang dipakai rutin, kita harus mencari tempat yang bisa ada di mana-mana, yang mudah aksesnya, yang murah konsumen mengaksesnya. Kurang lebih begitu. Dan ada lagi tipe convenience products, yaitu impulse. Impulse itu adalah sekali waktu, nggak direncanakan. Seperti apa misalkan? Permen,
Terus kemudian apa lagi? Baterai, terus apa lagi? Produk-produk yang impulse. Nah, produk yang impulse yang memang tidak direncanakan untuk pembelian rutin, maka tempat barang produk dan jasa kita seharusnya di tempat-tempat yang memang mengingatkan mereka. Contoh, kenapa permen-permen, permen karet dan semuanya ataupun sesuatu itu dekat kasir? Karena dia impulse pembeliannya. Kalau lihat, enak nih diambil, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya produk yang berkategori impulse, maka harus ditaruh di tempat distribusi yang luas, di mana-mana, tetapi displaynya itu menampilkan produk itu harus di tempat-tempat yang mudah dikenali atau point of purchase namanya bahasa marketingnya. Seperti apa? Di dekat kasir, lalu di apa namanya? Di island namanya, seperti podium. Kalau teman-teman lihat ada podium, ada kotak kayak bazar ditaruh di sana. Itu produk impulse. Kalau kita punya produk impulse. Nah, lain lagi ceritanya ketika kita mempunyai produk yang bersifat emergency, kedaruratan. Seperti apa misalkan? Emergency itu seperti obat-obatan, terus seperti uh, apa namanya, yang memang kalau beli itu kalau kita benar-benar butuh. Uh, nah, teman-teman bisa pelajarin dari tabel ini apa hal yang perlu dipertimbangkan dengan produk yang emergency. Tempat berkaitan dengan place, maka produk emergency harus berada di mana-mana karena dia emergency, dia harus tersedia di mana-mana. Uh, akan repot kalau mereka mencari obat sakit kepala seperti Panadol, seperti obat Neosep yang susah dicari ketika kita butuh. Nah, itu harus ada di mana-mana. Lalu kemudian ada jenis produk lainnya, kelas produk seperti shopping produk. Shopping product. Shopping products adalah seperti yang kita bahas sebelumnya, produk yang kita kalau beli itu membandingkan. Kita perlu membandingkan, perlu melihat perbandingannya. Uh, nah, shopping product ini juga terbagi dua jenis, ada homogen dan ada heterogen. Homogen misalkan produk-produk yang memang seperti ini ya. Produk-produk yang homogen, produk-produk yang pasti mirip. Apa misalkan? Semen, terus kemudian barang-barang bangunan, paku, selang, pipa, bisa juga BBM. Itu produk-produk yang homogen, tapi kita membandingkan. Karena itu kenapa ya, teman-teman bisa lihat kan, kenapa di tempat BBM SPBU ada selalu dicantumkan harga. Baik di Shell maupun di BP misalkan di Pertamina. Karena konsumen akan berusaha membandingkan. Jadi produknya homogen pada dasarnya. Jadi konsumen itu berusaha mencari harga yang paling rendah dengan membandingkan, mencari alternatif lain, kualitas lain dan harganya. Tetapi kalau yang shopping produk bersifat heterogen, itu ragamnya banyak. Dia membutuhkan penilaian lebih jauh, membandingkan lebih jauh. Apa contohnya? Pernah saya cerita di pertemuan kemarin dalam video pembelajaran saya, misalkan kayak membandingkan handphone. Handphone itu ada Samsung, Samsung pun juga ada tipe-tipenya, iPhone, terus kemudian Xiaomi dan sebagainya. Teman-teman akan berusaha membandingkan itu produknya, bandingkan. Nah, untuk tempat produk yang seperti ini, maka uh, tempatnya harus yang memungkinkan mereka bisa melihat perbandingannya.
Jadi nggak harus banyak tuh seperti produk-produk convenience. Dia produknya ada selective distribution gitu. Kalau tadi intensive distribution, sekarang ini selective distribution. Jadi tempatnya tuh nggak bisa di mana-mana. Tempat yang memungkinkan perbandingan itu terjadi. Uh, gitu ya rekan-rekan. Kemudian ada lagi sifatnya specialty product. Specialty product itu ya produk yang khusus, maka dijualnya pun juga nggak bisa mass tempat yang mau jualan. Specialty product misalkan apa, teman-teman mau jualan produknya adalah perhiasan, jewelry, apalagi berlian misalkan. Nggak mungkin ada di mana-mana. Dia konsumen akan mencari tempat yang paling dipercaya untuk dia bisa mengenal produk tersebut. Itu perilaku konsumen. Jadi ini bisa dipelajari, tabel ini bagus sekali. Kemudian ada lagi tipe unsold products. Kalau teman-teman punya unsold products, gitu ya. Kayak unsold product adalah uh, produk-produk yang terbagi dua. Ada new unsold product, ada yang regularly unsold product. Ini produk-produk yang kalau new unsold product adalah produk-produk yang uh, nggak disadari. Ini product not strongly felt. Tidak terlalu disadari dulu. Biasanya adalah produk-produk inovatif. Uh, apa namanya, seperti produk dengan teknologi baru. Kalau teman-teman punya GPS, produk GPS misalkan, itu sesuatu yang uh, tidak disadari buat para pelari adventure petualang. Mereka tadinya nggak tahu tuh, bukan produknya sehari-hari, tapi kemudian kita harus pandai mengkomunikasikannya dan tempatnya harus di tempat yang khusus gitu. Nah, sehingga dia harus di lokasi di tempat yang khusus. Kalau orang-orang petualang mencari barang outdoor, maka dia harus cari di tempat yang di sana, seperti mencari GPS gitu. Kemudian ada regularly unsold. Regularly unsold adalah produk yang mereka tidak lagi butuh, tapi mereka tahu secara regular ada. Contoh apa? Seperti asuransi, terus kemudian agen perjalanan, dan lain sebagainya. Yang kita tahu, tapi kita baru akan butuh ketika kita memerlukannya. Nah, maka di sini kita membutuhkan sebuah promosi yang agresif untuk bisa mengedukasi, mengenalkan, dan sebagainya. Jadi tempatnya pun juga bukan tempat yang harus menyebar seperti distribusi, dia harus tempat-tempat yang bisa melakukan edukasi. Nah, disitulah dari tabel di sini isu bahwa produk kelas atau tipe produk sangat menentukan di mana tempat kita harus memperkenalkan produk tersebut, memasarkan produk tersebut kepada target konsumen kita. Kita lanjut ya. Ini nanti teman-teman bisa pelajari di mana coba kira-kira tempat objektifnya, tempat sasaran produknya yang harus mereka jual dan alasannya apa. Sayangnya kita tidak di kelas, kita tidak bisa berinteraksi dan menanyakan ini. Tapi teman-teman bisa belajar dan tanya dan bisa memperkirakan di mana. Nah, lalu juga isu yang kedua adalah sistem distribusi, sistem place itu tidak otomatis, jadi tidak sembarangan. Itu sangat bergantung dengan strategi kita, perencanaan kita. Ini udah pernah dibahas sebelumnya tentang targeting. Kalau produknya kita single target market, maka itu akan bergantung tempat place-nya, sistem place-nya. Kalau strateginya multiple target seperti yang nomor 2, maka place-nya pun juga berbeda. Dan selanjutnya, jadi cara kita menempatkan produk, mempertemukan produk dan jasa kita kepada konsumen, itu tidak otomatis, itu mesti direncanakan. Dan ketiga isunya adalah sistem place tersebut, keputusannya memiliki efek jangka panjang. Kita bisa lihat teman-teman semua di atas ini adalah life cycle produk. Life cycle. Produk dikenalkan, bertumbuh, pasarnya menjadi mature, kemudian terjadi sales decline.
setiap tahapan dari proses di pasar itu sangat bergantung dan memiliki dampaknya. Contoh, misalkan ya, ketika pasarnya itu masih dikenalkan, maka sistem place-nya adalah kita membuild semua channel, membuild channel-channel yang dibutuhkan. Bisa jadi selective distribution. Tetapi ketika kita pasarnya bertumbuh, maka uh, kita harus menentukan uh, seberapa jauh kita melakukan intensif, seberapa jauh kita selektif, tergantung produknya. Sekali lagi, tergantung produknya. Dan selanjutnya, ketika pasar sudah mature, bagaimana kita mempertahankan cara produk kita bertemu. Sekali lagi, teman-teman harus memahami esensinya yang saya ulang tadi. Bahwa place adalah esensinya tempat di mana barang atau produk dan jasa kita bertemu dengan customer kita. Karena itu kita harus mengenali perilaku konsumen, merencanakan, membuat strateginya, dan itu berdampak panjang. Nah itulah salah satu isu bagaimana kita menentukan place. Kemudian dalam mendistribusikan barang kita, kita mengenal sistem channeling, ada yang direct, ada yang indirect. Kalau yang indirect seperti tadi, kita melakukan distribusi kepada siapa? Melalui distributor, melalui agen, lalu agen baru ketemu konsumen kita. Tapi juga ada yang direct. Direct itu langsung nih, produsen langsung jualan kepada konsumen. Apa contohnya? Nanti kita lihat. Uh, Seperti contohnya adalah Shopee Martin. Shopee Martin dia tidak pakai distributor. Dia tidak jual di toko. Dia jual langsung lewat MLM ya kurang lebih. Lewat agen, agennya langsung ke konsumen. Siapa di sini yang menggunakan Shopee Martin? Dia pakai membership, dia pakai segala macam. Dia langsung jualan kepada end consumer gitu. Nah, kenapa? Lalu juga ada lagi Yakult memiliki dua jalan, satu indirect dan direct. Indirectnya dia jual di store, di hypermarket, di Alfamart dan lain sebagainya. Tapi juga dia memiliki direct selling, direct marketing. Dia menggunakan Lady Yakult untuk berkeliling dan bertemu dengan konsumen dan dia langsung beli produknya. Ada dua jenis yang berbeda ya teman-teman. Yang satu murni direct, yang satu kombinasi indirect dan direct. Yang kasus Yakult. Kenapa perusahaan memutuskan direct? Kenapa seorang marketer, seorang uh, pemasar melakukan itu? Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa kita menggunakan direct channeling. Pertimbangannya beragam. Bisa jadi salah satunya adalah untuk mendapatkan kontrol lebih besar. Kalau kita langsung ke konsumen, maka kontrol kita lebih besar. Beda kalau kita jualan melalui Alfamart gitu. Kontrolnya ada di Alfamart ketika ketemu konsumen. Tetapi ketika kita yang langsung berjualan seperti di marketplace uh, ataupun di website kita jualan, di Instagram kita jualan langsung, kita mempunyai kontrol langsung. Terus biayanya lebih murah karena kita langsung ketemu konsumen. Dengan adanya internet menjadi lebih mudah cara bertemu dengan konsumen langsung. Seperti tadi bisa jualan di TikTok Shop, bisa dijualan di akun kita, dijualan di akun kita di website kita, bahkan bisa jualan di WhatsApp kita dan sebagainya. Dan direct marketing seringkali memiliki keuntungan yaitu kita bisa menyasar langsung kebutuhan customer. Kita bisa langsung dengar ketika customer bilang ke Shopee Martin, ini warnanya coba dong terangin sedikit. Kita bisa langsung dengar tuh. Tapi kalau kita jualan di indirect, kita tidak bisa langsung dengar. Kecuali kita membuat saluran komplain atau saluran konsumen gitu ya. Lalu kita bisa pertimbangan direct, salah satunya lainnya adalah respon yang lebih cepat terhadap perubahan marketing. Kalau kita mau berubah harga, kita bisa komunikasi langsung, mau kita komunikasi dengan langsung dan sebagainya. Uh, Jadi kita tidak membutuhkan perantara lagi ya gitu. Nah itu yang kaitan sama greater control. Nah itu beberapa pertimbangan kenapa marketer memilih direct channels gitu. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah um,
Bedanya direct channeling dengan direct marketing adalah kalau direct marketing itu komunikasi antara si penjual, produsen, dengan customer menggunakan sebuah metode promosi dibanding face to face. Ini contoh direct marketing. Bagaimana ada produk, dia mau jualan apa namanya di sini tuh gambarnya, dia mau jualan sesuatu, dia menggunakan metode product design sehingga ketika dia buka dia bisa berkomunikasi seperti uh, bagaimana menceritakan tentang nabung yuk di tempat saya gitu di bank saya, dia bikin surat kepada konsumen lalu kalau pas dibuka dia menggambarkan tempatnya kayak gini ya, kayak gambar di tengah ini. Itu direct marketing. Jadi bedain direct marketing dengan direct channel ada kalau direct channel tuh pakai face to face langsung seperti tadi tuh Coffee Martin dia langsung ketemu sama agennya, terus kemudian agen maksudnya adalah kayak MLM yang langsung ketemu sama orang. Lalu multi level marketing kan bertemu langsung, teman-teman mungkin kenal cara-cara seperti itu. Lalu tadi Lady Yakult dia ketemu langsung dengan yang berjualan Yakult. Nah itu bedanya direct marketing dengan direct channel. Nah isu lainnya di dalam pengelolaan channel adalah sebenarnya saya serang. Pertama, kita harus memilih tipe hubungan. Tadi mau hubungan langsung, mau tidak langsung. Terus kemudian komitmen di dalam channeling itu, terutama yang indirect. Kalau indirect maka kita harus punya komitmen produk tersebut harus tersedia di rantai pasoknya, di setiap toko. Ketika toko itu tidak tersedia, maka akan terjadi out of stock dan konsumen kecewa dan ujungnya adalah dia berpindah ke kompetitor. Lalu isu dalam pengelolaan berikutnya adalah conflict handling. Conflict handling maksudnya adalah apa? Ketika teman-teman mempunyai berbagai macam jenis distribusi, uh, channelingnya, satu misalkan lewat marketplace, satu lewat mall, satu lewat supermarket, maka ada harga yang bisa berbeda. Nah, di sini akan terjadi konflik. Pasti harga di departemen store akan lebih tinggi dibanding di supermarket. Tapi konsumen jadi bingung, wah buat apa kalau gitu? Karena saya beli di departemen store karena harga lebih mahal dibanding saya cari di supermarket. Itu jadi konflik sehingga yang di departemen store bisa nggak laku. Karena itu harus ada benefit, perancangan benefit lebih kepada konsumen, value lebih ketika harganya itu menjadi berbeda. Atau konflik yang sekarang dengan adanya e-commerce. Harganya lebih murah mana antara e-commerce sama langsung gitu ya. Itu terjadi konflik handling. Konflik handling lainnya adalah ketika misalkan satu didistribusikan di e-commerce Agoda Hotel, satu di tiket.com, itu ada harga yang berbeda. Terjadi konflik handling. Nah, kita harus mengatasi konflik tersebut, harga tersebut, sehingga konsumen tidak bingung dan tetap bisa puas gitu ya. Terus kemudian juga peran dari captain di dalam, captain itu adalah pemimpin di dalam channelnya, perannya. Gimana kita mengelola channel? Sebagai contoh, ketika kita mengelola channel di supermarket, itu kan produk kita misalkan kita jualan shampoo, itu produk kita shampoo itu kan shampoo ada shampoo dari Unilever, ada shampoo dari P&G, ada shampoo dari Wings dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengelola channel tersebut ketika berada di tempat yang sama dengan merek-merek lainnya, kompetitor lain? Itu isu di dalam pengelolaan channel. Nah, ini tadi sudah saya singgung sedikit. Ada berbagai macam jenis distribution atau channeling. Ada intensive distribution. Ini adalah uh, prinsipnya adalah dijual di mana mereka akan membeli. Jadi sebanyak-banyaknya. Produk-produk tertentu dia harus ada di mana-mana. Seperti yang tadi saya bahas di sebelumnya. Seperti biskuit, susu, sampo itu harus ada di mana-mana. Karena mereka akan barang-barang yang menjadi rutin dicari.
Oke, intensif juga bisa dilakukan bagi barang-barang apa tadi? Barang-barang yang, ayo, barang-barang yang impulse misalkan. Barang-barang yang emergency, dia harus intensif di mana-mana. Gitu, karena dia akan dicari. Cuma tipe perilaku konsumen yang berbeda. Kalau emergency dia dicari begitu ada kebutuhan mendesak, seperti sakit kepala dan sebagainya, dia cari obat. Kalau impulse, produk yang tidak dimakan sehari-hari, tidak digunakan sehari-hari, tetapi dia harus selalu ada ketika tiba-tiba muncul keinginan dari konsumen. Atau kemunculan keinginan itu bisa didorong, bisa distimulasi. Contohnya, pembelian di depan kasir. Contohnya, kan ada barang-barang selalu di depan kasir. Itu adalah distimulasi. Lalu ada lagi selective distribution. Selective distribution adalah tempat di mana tadi produk-produk yang sifatnya shopping product yang harus dibandingkan. Mereka harus lihat dibandingkan seperti laptop, handphone. Lalu tempat-tempat yang dicari memang perilaku konsumen akan mencari. Ketika mencari wine gitu, dia tidak akan cari sembarangan di toko-toko warung ataupun apa Indomaret. Mereka akan cari tempat di toko wine. Kenapa? Karena mereka akan membandingkan, oh wine yang punyanya ini rasanya gimana, ada wine yang baru dan sebagainya. Juga jewelry, itu nggak bisa ada di mana-mana, dia harus selektif. Jadi prinsipnya pada selective distribution adalah jual di tempat di mana barang tersebut menjadi terbaik untuk dilihat. Seperti laptop, dia harus membandingkan, dia harus ada di tempat toko laptop, di toko elektronik, di mana mereka konsumen bisa membandingkan satu dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Adalah exclusive distribution. Exclusive distribution ini adalah dia memang barangnya produknya produknya khas, unik, dan dia tidak bisa dijual di mana-mana, uh, dan dia hanya bisa akan lebih terpercaya, konsumen akan lebih percaya kalau dijualnya eksklusif. Misalkan ketika jualan mobil Mustang, kalau jualan mobil Mustang tapi dijual uh, sembarangan di mana-mana, maka maka positioningnya tidak dapat gitu. Dia harus di tempat yang eksklusif. Sebagai contoh mobil-mobil CBD yang seperti ini dijualnya di Jalan Fatmawati atau di Radio Dalam yang memang tempat-tempat atau di Pondok Indah, showroom mobil-mobil yang eksklusif gitu. Dia tidak bisa ada di mana-mana dan konsumen pasti akan mencari tempat-tempat tersebut gitu ya. Nah, coba teman-teman bisa latihan kalau rumah ini harus intensive distribution, exclusive distribution atau bagaimana? Kalau jualan traktor apakah intensif, eksklusif uh, atau selektif gitu ya. Kalau jualan elemen di mana gitu ya susu. Nah, coba kalian perkirakan dan berikan jawaban. Nah, sistem channel sistem itu bisa jadi kompleks karena kan ini mengilustrasikan karena itu sangat bergantung kepada taktiknya kita gimana. Strategi kita, targetnya di mana, pasar kita, positioning kita mau bagaimana, mendiferensiasikan kita akan gimana, lalu taktikalnya mendistribusikan barang kita itu bisa sangat kompleks. Ini saya contohkan adalah uh, publisher dari buku komputer. Produknya adalah specialty, betul? Specialty ya, karena bukunya khas. Dia untuk memastikan produk dia bisa sampai kepada konsumennya, maka si publisher ini menggunakan multi-layer channel. Dia bisa menjualnya ke general book wholesale seperti ke internet, ke Amazon, atau ke kampus yang memang tempat khusus. Nah, konsumennya beda. Kalau penggiat IT, dia akan mungkin nyarinya di Amazon karena ada berbagai macam pilihan yang bisa dia lihat. Tetapi kalau mahasiswa ataupun melakukan penelitian, dia akan cari di buku di kampus. Gitu. Jadi kita harus mempelajari sekali lagi pernah saya ceritakan target pasarnya siapa, lalu perilakunya seperti apa, perilaku konsumennya. Lalu kemudian untuk
si publisher ini tampaknya ingin juga mendapatkan impulse untuk mendapatkan barang-barang yang bisa dia dapatkan pengunjung yang berkaitan dengan teknologi. Dia jual juga tuh di toko elektronik atau bookstore chain kayak seperti Gramedia dan sebagainya, Kinokuniya. Jadi multi layer supaya bisa sampai ke customer-nya dengan different segmen. Kalau strateginya segmennya berbeda-beda. Sekali lagi ini sangat bergantung kepada ini. Yang saya mundur sedikit ya. Nah ini, teman-teman, uh, sistem channeling atau sistem place itu tidak otomatis, maksudnya ada tergantung strateginya kita. Mau single target market, multiple target market, mau bagaimana. Karena itu akan menentukan seperti tadi. Ketika publisher book, dia mau multiple target market. Maka sistem channelingnya bisa berlapis-lapis. Tergantung di mana si target market itu berada. Gitu ya. Nah, jadi ini bisa beragam. Itulah menariknya di marketing, kita membuat strategi bagaimana dan taktik bagaimana produk kita bisa sampai kepada target pasar kita. Dan itu bisa beragam. Dan itu sangat membutuhkan creative thinking, juga membutuhkan daya analitis yang kuat. Di situ teman-teman dilatih di dalam studi kasus, gitu ya. Berpikir kritis, menganalisa, kemudian berpikir kreatif. Nah, lalu bagaimana nih? Kemarin teman-teman ada yang cerita, Pak, saya mau ekspor barang gimana? Barang saya mau diekspor. Memasuki pasar international market bisa beragam bentuk. Mulai dari ekspor biasa sampai investment, direct investment. Semakin kiri, semakin resikonya lebih kecil dan kontrolnya lebih kecil dibanding ke kanan. Semakin ke kanan, dari panah tersebut semakin resikonya semakin besar dan investasi makin besar, justru juga kontrolnya makin besar. Kontrol adalah kita bisa mengendalikan situasi gitu ya. Ketika diekspor, paling yang murah dan mudah adalah ekspor. Kita mengekspor barang kita ke market tujuan, lalu nanti di sana dibeli oleh mungkin distributor di sana, sehingga mereka akan mendistribusikan barang-barang kita. Gitu. Atau jalan kedua adalah licensing. Licensing ini adalah cara untuk mendapatkan distributor eksklusif. Jadi barang kita uh, punya distributor eksklusif yang akan mengelola. Barang kita akan kemana-mana. Gitu. Atau manajemen contracting. Manajemen contracting ini kita tidak menjual produk dan jasa kita, tetapi jasa kita yang kita jual, yaitu adalah know-how-nya, metodenya. Nah, ini manajemen contracting lebih sering berada pada misalkan bisnis hotel atau bisnis restoran. Gedungnya kalau bisnis hotel itu bukan punya mereka, seperti kayak Marriott, siapa lagi? Uh, Misalkan Marriott, terus kemudian uh, Sahid, lalu kemudian Arya Duta, kalau Indonesia dan lain sebagainya, dia tidak punya fisik gedung bangunannya. Yang dia punya adalah manajemennya, know-how-nya, gitu. Jadi teman-teman yang bisa punya tanahnya, punya gedungnya, tetapi nanti saya yang mempunyai know-how-nya, pengetahuannya, caranya, sistem manajemennya yang akan diterapkan. Maka itu seperti hotel chain, dia yang dia jual adalah manajemen contracting, sehingga dia bisa ekspansi ke berbagai macam daerah, berbagai macam pasar internasional. Ada metode lain lagi adalah joint venture, yaitu kita mencari partner untuk terlibat di dalam pasar internasional. Ini semakin membutuhkan biaya juga dan kontrolnya juga bisa banyak ada di kita. Yang terakhir adalah direct investment. Kita yang bangun pabriknya, misalkan kita bangun kantornya sendiri dan lain sebagainya, itu fully milik kita di pasar internasional. Oke, kita mau ekspansi ke Vietnam, kita bikin kantor di sana, bikin pabrik di sana dan sebagainya. Itu adalah direct investment. Nah, ini berbagai macam metode kita mau hadir di pasar internasional. Mulai dari ekspor yang paling sederhana sampai ke direct investment. Tujuannya apa? Tujuannya mendekatkan produk dan jasa kita kepada konsumen kita. Sekali lagi,
keputusan international market ataupun hanya di domestic market itu sangat bergantung kepada strategi marketingnya. Siapa segmentasinya dan bagaimana targetnya. Kita menyasar satu target, dua target, atau dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi, semua sangat bergantung kepada strategi di awal. Sehingga taktikal dalam melakukan channeling, baik internasional maupun domestik, itu sangat bergantung dari hal tersebut. Demikian rekan-rekan sekalian, pelajaran tentang tactical marketing pada unsur P yang berikutnya yaitu place. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat, dan jika ada yang bertanya, ingin ada yang ditanyakan, silahkan baik di kelas maupun disampaikan di WA kita. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya.